Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Zaya News. Saya Alwiyah Mulahela. Pada siang hari ini saya akan membawakan berita mengenai drone. Pemirsa, dari masa ke masa drone sudah semakin berkembang. Dengan adanya drone militer yang digunakan untuk keperluan militer serta drone komersial. Dan yang saat ini sedang berkembang yaitu taksi drone atau yang sudah sering kita dengar dengan mobil terbang tanpa awak pengemudi. Taksi drone ini bernama Ihang 184, diproduksi oleh Guangzhou Ihang Intelligent Technology Co. Ltd. Kehadiran Ihang 184 kala itu sudah sepenuhnya memanfaatkan sensor komputer untuk menavigasikan proses terbang hingga mendarat. Munculnya Ihang sekaligus mendorong perkembangan bisnis drone ke arah berbeda. Jika sebelumnya perangkat ini banyak dipakai di ranah militer, lalu beralih ke aktivitas rekreasi untuk mengambil foto atau video. Kemudian dipakai untuk mengantar paket dalam ukuran tertentu. Maka IHANG 184 memadukan teknologi aviasi dengan moda transportasi. IHANG 184 baru diuji coba terbang membawa penumpang pada tahun 2018 dan sampai kini masih terus melakukan penyempurnaan model. Hingga diperkirakan pada tahun 2040 akan ada 430.000 mobil terbang serupa yang beroperasi di seluruh dunia. Rudi Salim, Presiden Direktur Prasticorp, baru saja memperkenalkan taksi drone ke publik tanah air. Sudah ada rekan kami yang berada di Bali untuk melaporkan secara langsung uji coba taksi drone di Indonesia, yang bernama IHANG 216. Bagaimana kondisi di sana, Zaneta? Baik, terima kasih Alwia dari Studio 1. Ya, kondisi di Bali saat ini sedang menguji coba IHANG 216. Di belakang saya terlihat Rudi Salim, Presiden Direktur Prasticorp, sedang memperkenalkan taksi drone ke publik tanah air di Bali. Momentum tersebut mengawali jejak panjang transportasi udara masa depan di Indonesia. Kendaraan taksi drone buatan Cina, yaitu IHANG 216, mampu mengangkut hingga 2 orang penumpang sekaligus dengan jangkauan jarak tempuh hingga 60 km ketika baterai terisi penuh. Sebagai kendaraan tanpa awak pengemudi, IHANG akan dioperasikan melalui pusat komando dan kendali AAV (Autonomous Air Vehicle) yang berada di darat. Taksi terbang ini menggunakan jaringan 4G hingga 5G sebagai saluran transmisi nirkabel berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi dengan lancar dengan pusat komando dan kendali, sehingga kemungkinan kendali jarak jauh pesawat dan transmisi data berkembang secara real-time. IHANG 216 memiliki muatan maksimum 220 kg. Baik, saya kembalikan ke Studio 1. Terima kasih. Saya Zaneta melaporkan. Terima kasih Zaneta yang telah melaporkan dari Bali. Seperti yang sudah kita lihat, taksi drone sudah diuji coba di tanah air. Diharapkan taksi drone ini akan semakin berkembang, membuat lingkungan Indonesia menjadi semakin bersih dari polusi udara, menjaga sumber daya alam, serta menghindari kemacetan. Sekian liputan kami hari ini, terima kasih, selamat siang. Hah? Apa tuh? Taksi drone? Beneran ada? Masa sih? Coba aku cari tahu mengenai drone dulu sekarang. Wah, ada blog mengenai drone. Judulnya What War Needed in the Future. Oh, jadi cara kerja drone itu berdasarkan fisika menggunakan prinsip gaya. Ternyata drone sudah ditemukan sejak tahun 1849 untuk keperluan militer. Dari blog yang kubaca, kesimpulannya adalah drone sendiri ditemukan sejak 1849 dengan konsep kendaraan udara tak berawak yang berawal dari penyerangan Austria menyerang Venesia yang meluncurkan 200 bahan peledak menggunakan balon. Pada tahun 1907 di Prancis, dua bersaudara Jack Quence dan Louis Bergwood membuat model pesawat dengan konfigurasi 4 baling-baling atau quadcopter menjadi peletak pondasi untuk konsep baling-baling modern yang akhirnya banyak digunakan pada model drone komersial saat ini.
Seperti di masa saat ini, drone militer sudah semakin canggih dan juga dilengkapi oleh persenjataan yang lengkap. Drone yang benar-benar sebagai pesawat tanpa awak pertama dirancang menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat itu pesawat bernama Hewitt Sperry Automatic Aeroplane menjadi model pertama yang sukses terbang di angkasa. Kontrol pesawat ini masih menggunakan gyroscope oleh Amerika dan Inggris. UAV milik Inggris yang bernama Britain's Aerial Target diuji coba pertama kali pada Maret 1917 dan milik Amerika dengan nama Catherine Book yang beroperasi pertama kali pada Oktober 1918. Citra drone yang dahulu sempat lekat dengan peralatan militer, kini mulai banyak dimiliki oleh warga sipil. Drone yang tersedia setelah munculnya model quadcopter banyak digunakan untuk keperluan syuting, dokumentasi, fotografi, atau bahkan sekedar hobi. Istilah drone mulai digunakan saat ini terinspirasi dari nama salah satu modelnya, yaitu DH-82B Queen Bee drone, yang merupakan lebah jantan. Amerika Serikat boleh dikatakan sebagai negara perkembangan drone paling besar di dunia. Untuk kebutuhan militer dalam negeri, bahkan Indonesia boleh dikatakan sudah lebih siap. Paling tidak, Angkatan Udara RI sudah memiliki 20 pilot drone tersertifikasi Basic Remote Pilot FASI atau Federasi Aerosport Indonesia. Drone baik digunakan untuk kebutuhan transportasi, hiburan, maupun militer. Lama-kelamaan, evolusi drone terus berkembang sampai munculnya teknologi taksi drone. Taksi drone ini bernama IHang 184, diproduksi oleh Guangzhou IHang Intelligent Technology Co. Ltd, membuat IHang 184 menjadi drone penumpang pertama di dunia tanpa awak, tanpa kokpit, hanya tempat duduk untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya. Kehadiran IHang 184 kala itu sudah sepenuhnya memanfaatkan sensor komputer untuk menavigasikan proses terbang hingga mendarat. Munculnya IHang sekaligus mendorong perkembangan bisnis drone ke arah berbeda. IHang 184 memadukan teknologi aviasi dengan moda transportasi. IHang 184 baru diuji terbang membawa penumpang pada tahun 2018, sampai kini masih terus melakukan penyempurnaan model. Drone IHang 216 sudah diuji coba di tanah air Indonesia, tepatnya di Bali. Kendaraan ini menggunakan daya listrik 100% dan dapat diisi hingga 220 volt atau 380 volt dalam 1,5 jam waktu pengisian. Pada tahun 2020, sebuah taksi drone bernama Frogs 282 telah melakukan uji terbang di lapangan udara Gading, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bahkan Frogs diklaim merupakan drone berpenumpang pertama yang dibuat oleh anak bangsa dan telah dikembangkan sejak tahun 2017. IHang 216 juga menjadi inovasi solusi bagi penerapan Smart City Management untuk menangani tuntutan di masa depan, di mana drone dan taksi terbang berbagi wilayah udara di atas konurbasi yang sibuk. Para pendukung teknologi mengatakan kota-kota di dunia perlu membangun banyak bandara mini yang dijuluki sebagai skyports. Melihat kepadatan penduduk dan hiruk-pikuk perkotaan yang padat, membuat taksi terbang ini diperlukan, tentunya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta lebih ramah lingkungan. Hal ini didukung karena taksi terbang ini menggunakan 100% listrik dan tidak menggunakan emisi gas buang. Selain itu, taksi terbang IHang ini terbilang aman karena dilakukan menggunakan sistem dan tanpa tenaga manusia. Dengan demikian, dapat mengurangi terjadi permasalahan yang diakibatkan human error. Diharapkan dengan adanya taksi drone yang dapat membuat polusi udara semakin membaik, taksi drone yang dapat menghemat pemakaian minyak bumi, kemacetan, dan polusi udara yang lebih efisien untuk menjaga lingkungan. Oh, jadi gitu. Menarik. Apakah taksi drone di masa yang akan datang akan seperti taksi online atau ojek online lainnya? Kalau iya sih, keren juga. Kita Zaya, Zaneta dan Alwiyah pamit undur diri. Terima kasih.